Bobby yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak. Kau itu gubernur, ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Hah? Istrimu itu ya buat aku ya, boleh ya? 2 bulan ya? Dasar PKI kau. Ya teman-teman, ini sangat kita sayangkan ya melihat sosok si ayam jago ini mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia keluarkan. Dia bilang kalau ngomong itu pakai otak. Sementara dia sendiri berbicara tidak menggunakan otak. Ya, dia menyampaikan sesuatu hanya karena emosi. Ya, tidak pernah mencari tahu dulu seperti apa. Ya, saya tidak mau masuk lebih dalam terkait dengan polemik 4 pulau yang ada di Aceh, ya, yang ada di wilayah Aceh, dan katanya pulau itu masih bersengketa ya. Sudah sejak lama dan hingga pada akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, di bawah pimpinan Tito Karnavian. Ya teman-teman, wajah-wajah ya orang yang ngaku punya otak ini ya, yang mengeluarkan kata-kata kotor kepada keluarga Pak Jokowi. Bahkan dia mengajak istrinya Bobby untuk tidur bersama. Ya, semoga saja nanti ya, semoga saja orang ini ketika diinterogasi oleh polisi tetap garang dan garing seperti ini ya. Ini tentu sangat disayangkan teman-teman. Saya tidak tahu apa yang merasuki orang ini sampai sebegitunya dia membenci Bobby ya, membenci Bobby. Ya kita tahu sendirilah, Bobby ini kan mantunya, ya anak mantunya Pak Jokowi. Jadi mereka ini mulai ya membuat isu-isu yang aneh-aneh ya. Dan tentu teman-teman, pernyataan dari si Abang Jago ini ya, itu bukan mau menyelesaikan masalah. Ya, justru yang disampaikan ini akan memperkeruh isu 4 pulau yang masuk ke Sumatera Utara. Ya, namun juga berpotensi menciptakan narasi negatif terhadap hubungan baik antara Sumatera Utara dan juga Provinsi Aceh. Nah, kita tahu sendiri bahwa di media sosial ya teman-teman, di media sosial saat ini banyak sekali akun-akun yang terindikasi fake. Ya, akun-akun palsu itu banyak sekali. Itu bahkan mereka ini ikut-ikutan menyerang Gubernur Sumatera Utara ini, Bobby Nasution. Ya, saya juga menduga ya, jangan sampai ya dalam tanda kutip, jangan sampai serangan ini juga datang dari lawan politik ya, maupun politisi yang selama ini dirugikan dengan dirugikan dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Ya, sehingga hal ini bisa dijadikan sebuah kesempatan ya, bisa dijadikan sebuah kesempatan untuk menyerang Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara. Ya, tentu mereka akan membuat sebuah tuduhan bahwa si Bobby ini merampas pulau yang ada di Aceh. Padahal kalau kita berpikir secara akal sehat, ya, bukan secara emosional ya. Kalau kita berpikir secara akal sehat, tidak ada kewenangan dari seorang Gubernur Sumatera Utara
dalam hal ini Bobi Nasution, ya, atau Pemprov Sumatera Utara itu untuk mengambil pulau tersebut. Ya, narasi selama ini yang beredar kan seakan-akan Bobi ini rakus. Ya, dia yang mengambil pulau itu salah. Ya, saya mau meluruskan di sini, itu salah, sangat salah besar. Ya, sangat salah besar. Jadi saya berharap semoga ya Kapolda Sumatera Utara bisa segera menangkap si ayam jago ini yang merasa diri paling hebat, yang merasa diri punya otak. Karena di situ sangat jelas ya, dari video yang kita dengarkan tadi sangat-sangat jelas bahwa dia menghina pribadinya Bobi Nasution dan keluarganya. Bahkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, diseret-seret sama dia. Ya. Kalau tidak dilakukan penangkapan terhadap orang ini, teman-teman, maka ini bisa menjadi sebuah presiden buruk ya bagi kepemimpinan Kapolda Sumatera Utara. Ya. Jadi jangan tunggu lama-lama. Ya, semoga Polda Sumatera Utara segera mengambil tindakan tegas untuk segera menangkap si ayam jago ini. Nah, teman-teman, video saya berikut ada respon ya dari Mas Bobi Nasution dan juga Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri ya, dan juga Opung Parbelak terkait dengan si ayam jago ini. Seperti apa? Mari kita simak lagi videonya berikut ini. Bobi anjing, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Kalau ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun bukan dari Provinsi Aceh saja. Nah, ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau ngomongin potensinya, kita tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, ini akan punya siapa, tidak. Tapi tadi kita bicarakan kalau memang ke depannya ada pembahasan itu, kami terbuka saja. Kami terbuka saja kalau ada pembahasan tentang ya, bilang ini sudah terbuka juga. Iya, sudah keterbukaan juga. Maksudnya ya kalau nanti ada pembahasan lagi, ini harus masuk ke Aceh kembali atau kembali tetap di Sumatera Utara. Nah, ini kami terbuka. Apakah ada pembahasan itu terbuka? Tapi kita bicara jangan ke situnya terus. Tapi tadi saya Pak Gubernur Aceh bicara ketika itu ada di Sumatera Utara atau nanti ada kembali ke Aceh, kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Artinya kalaupun ada kalaupun ada katanya kan ada sumber daya alam, ada potensi pariwisata, semuanya kita harapkan bisa sama-sama. Tapi itu diiyakan sama Gubernur Aceh? Iya, tadi kata. Bobi anjing, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Ini sudah menyerang. Boleh nggak? Dia. Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau letak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana aku buat 3 bulan, boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan, boleh nggak? Tanya sama istrimu. Nggak punya etika. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus, Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Anjing kau. Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan PKI kau. Selagi nggak ada selesai batas wilayah itu, sekali lagi nggak ada kepastian hukum. Batas daratnya udah selesai antara Aceh Singgil dengan Tapoli Tengah, ditandatangani dua pihak. Cuma batas lautnya. Nah, ketika tidak terjadi kesepakatan, aturannya diserahkan kepada pemerintah nasional di tingkat pemerintah pusat di tingkat atas. Nah, dari
rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan itu capnya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya, kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal selain yang menyelesaikan batas wilayah yang jumlahnya antar provinsi, antar kabupaten, antar kabupaten kota, kecamatan itu jumlahnya ratusan ya yang harus diselesaikan. Selagi nggak ada selesai batas wilayah itu, sekali lagi nggak ada kepastian hukum dan itu berimplikasi kepada masalah pembangunan, masalah penghitungan transfer pusat, kemudian berimplikasi juga kepada masalah-masalah perencanaan pembangunan, itu persoalannya. Jadi ya kira-kira yang kita lakukan sebetulnya memberikan penamaan tadi ya, penamaan untuk penegasan batas wilayahnya kan belum kita kerjakan, belum diselesaikan. Kira-kira seperti itu. Dalam video yang diunggah akun @tripx313 atau pria tampak mempersoalkan pernyataan Bobi Nasution dan menyeret nama sang istri Kahiyang dalam ucapannya yang bernada hinaan. Pria itu pun mempersoalkan pernyataan Bobi dan mengaitkannya dengan istrinya Kahiyang. Lebih lanjut, pria tersebut juga melontarkan makian kepada Bobi hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan bahasa yang tidak pantas. Menanggapi hal ini, sejumlah relawan Bobi Nasution melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Jelas, pencemaran nama baik ya. Diketahui motif dugaan penghinaan berkaitan dengan polemik 4 Pulau Aceh yang ditetapkan Kemendagri masuk ke wilayah Sumatera Utara. Nah, kalian tengok dulu, kalian perhatikan dulu. Itu pintu masuk ke Polda Sumut. Itu bukan pintu masuk ke Mall Medan Plaza itu. Atau ke Plaza Aksara, enggak. Dan itu bukan pintu masuk ke Carrefour, enggak. Aku tahu betul, itu pintu masuk ke Polda Sumut. Dan aku yakin, ya, di pintu yang sama dari situ juga dia nanti masuk. Tapi biar tahu kalian, alih-alih meminta maaf, dia malah nantangin. Ini dia videonya, perhatikan kalian. Video terbaru yang kulihat dari media sosialnya di TikTok. Ya, kita lihat ini, kita lihat. Nih, lihat. Sejenak, lanjut. Terlalu banyak bacot. Lihat itu. Apa kabar para ternak Mulyono? Masih panas nggak nih junjungannya disenggol? Ngeri kali ya. Kita lihat dulu ya, masuk gerbang Polda Sumut bisa nggak gayanya kayak gini? Yalah, kau kira hati-hati loh. Ya kalau laki-laki ya itu paling benci kalau istrinya diganggu. Ya, betul. Itu laki-laki terhormat. Ingat, laki-laki terhormat. Apalagi istrinya itu anak presiden ke-7. Bis kau kalah apa? Lapet. Jadi lapek kau nanti di penjara. Perhatikanlah. Kalau bisa dikatakan ya, Mas Bobi sebagai gubernur mungkin dia akan sabar ya. Tapi sebagai laki-laki jangan coba. Ya.
Ini terlepas ya, terlepas. Ini bicara tentang etika, bukan pemahaman dia tentang pulau, ya 4 pulau yang menjadi sengketa itu. Ya bukan ke situ larinya. Tapi ini berbicara moral, berbicara etika, dan berbicara adab. Ya, itu dia. Kita lihat ya, coba dikaitkannya lagi ini dengan Ternak Mulyono. Coba bayangkan, lihat. Gua kagak ada urusan sama lo. Aku tak ada urusan sama kau loh. Jangan pancing-pancing aku untuk bikin urusan sama kau. Kau bilang gubernur kami itu anjing, babi, anjing PKI segala macam, itu urusan kau sama yang di atas, dan juga urusan kau sama Polda Metro, sama Polda Sumatera Utara. Enak kali kau bilang orang anjing kau. Bilang orang anjing. Aku tempeleng kau nanti. Kalian tahu, aku sudah baca artikel dan juga aku sudah tonton videonya, bahwasanya di 4 pulau itu justru ya saudara-saudara kita yang dari Aceh dan juga dari Tapanuli Tengah, ya orang-orang dari Sumatera Utara, justru mereka masih berdampingan, hidup bermasyarakat, dan juga mereka sama-sama mencari ikan, sama-sama bertani. Ya, tadi kan sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Mendagri ya, Tito Karnavian, bahwa batas darat itu tidak masalah ya. Yang menjadi persoalannya sekarang ini adalah batas laut. Batas lautnya itu yang masih menjadi masalah, sehingga karena sudah berlarut-larut, maka pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri mengambil alih. Tapi anehnya ya, si ayam jago tadi malah menyalahkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dengan menyerang pribadinya. Bahkan nama istrinya diseret-seret, nama Pak Jokowi diseret-seret. Ya, mau ngajak istrinya Bobi untuk tidur bareng 3 bulan. Ya, ngatain Pak Jokowi dengan sebutan ngeri sekali saya mendengar ya. Pertanyaan saya, seandainya saat ini Gubernur Sumatera Utara itu bukan Bobi Nasution, apakah si ayam jago ini akan mengeluarkan kata-kata seperti ini? Dan saya jamin tidak mungkin. Ya, ini karena ada penyusup, ya, ada bayaran, sehingga dia sangat berani untuk melontarkan kata-kata kasar seperti ini. Ya, seorang laki-laki tidak akan tinggal diam jika istrinya itu diganggu. Ya mungkin seperti yang dikatakan oleh Opung Parbelak tadi, kalau sebagai gubernur mungkin dia akan tetap tenang. Tetapi sebagai seorang laki-laki, ya siapa sih? Masa istrinya diganggu, diajak tidur bareng, saya diam saja? Nggak mungkin kan? Apalagi istrinya itu anak dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ya, ini kita bukan berbicara soal sengketa 4 pulau yang ada di sana. Tapi bagaimana etika kita? Bagaimana sopan santun kita? Ya. Harusnya yang Anda persoalkan, yang Anda serang itu ya, kalau memang Anda mempunyai akal yang sehat, itu pemerintah pusat. Ya, Menteri Dalam Negeri, bukan Gubernur Sumatera Utara. Ya, harapan saya ya, dengan ketegaran, bukan ketegaran, ya, dengan membusungkan dada seperti ini ya, bahkan itu seperti sebuah video ejekan. Sesudah video pertamanya dia bilang, bagaimana kabarnya Ternak Mulyono? Kalian kepanasan ya? Kami tentu akan kepanasan. Ya, kami sebagai masyarakat yang mencintai Nusantara ini akan kepanasan. Ketika ada manusia-manusia perusak bangsa ini, ketika ada manusia-manusia brengsek, ya, yang mau mengadu domba, ya, yang mau atau menghina keluarga Pak Jokowi, ya, yang punya masalah siapa, yang disebut-sebut namanya siapa, ini kan aneh. Anda sendiri sampaikan bahwa kalau berbicara itu harus pakai otak, sementara Anda sendiri berbicara tidak pernah menggunakan otak. Ya, Anda sendiri tidak pernah berbicara menggunakan otak. Itu hanya karena emosi sesaat. Hanya karena Anda dibayar. Ya, mungkin saja Anda dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang ataukah minuman keras.
Bisa jadi. Sehingga Anda begitu berani mengeluarkan kata-kata yang begitu kasar. Dengan sebutan anjing, PKI, Dajjal. Ya. Semoga saja Anda tetap tegar. Dan harapan saya kepada Polda Sumatera Utara, jangan menunggu terlalu lama untuk segera menangkap si ayam jago ini.